Oke, abang dulu kan saya tahu juga nih abang dikit-dikit. Abang kan dulunya di pondok pesantren tuh. Tuh lalu ke India itu bagaimana sih prosesnya kok bisa kuliah ke India? Kenapa pilih India gitu? Oke, jujur aja pertama kali saya pernah apply beasiswa di Universitas Islam Madinah, tapi saya Hmm. dapat info kalau Universitas Islam Madinah itu minimal kita harus nunggu 2 tahun gitu baru keterima beasiswanya, Ya nih, baru saya kan ke ter-ACC. India nih. Kalau ke masjid itu biasanya orang tuh nanya pecimu mana gitu. Saya kan biasanya nggak pakai peci kalau sholat. Peci mana? Emang penting ya gitu. Malah disediakan topi. Nah, diambil dikasih sama bapak-bapak ini pakai topi. Dia bilangnya topi Hmm. untuk peci. Nah, oke, pakai peci sholat. Karena di Gujarat ini biasanya harus pakai peci di umum. Itu Ya, bedanya kalau di Indonesia. Kalau Indonesia kan ah, nggak wajib. ya, ya. Oke, ini boleh saya jelaskan kenapa di India nih kenapa pakai peci orang tuh. Jadi ini guru saya nih yang ngomong ya. Jadi kata guru saya, kenapa di India nih rata-rata orang Islam pakai Ini peci. saya Jadi mulai ya. itu katanya Ya, Toib, sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast tercinta kita, Podcast PP India. Bersama saya, host Hasan Siddiq. Kali ini kita kedatangan narasumber mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Darul Ulum Nadatul Ulama. Ini jadi universitasnya kayak Aligar ini. Tanpa basa-basi kita langsung aja sapa Bang, Bang Zia. Sorry. Halo Bang Zia, apa kabar? halo semuanya, sehat alhamdulillah. Senang Alhamdulillah. banget bisa ada di podcast ini. Terima kasih untuk Bang Hasan udah ngundang saya untuk ngobrol-ngobrol asik. By the way, As- perkenalin, saya Zia, saya mahasiswa di Fakultas Bahasa Arab di Pondok Darul Ulum Nadatul Ulama Lucknow. Saya berasal dari Hmm. Medan, Sumatera Utara. Oh, Oke, langsung aja Bang, Sumatera. kita dimulai obrolan. Nah, let's go. Oke. Oke, Abang dulu kan saya tahu juga nih Abang dikit-dikit. Abang kan dulunya di pondok pesantren tuh. Tuh lalu ke India itu bagaimana sih prosesnya kok bisa kuliah ke India? Kenapa pilih India gitu? Oke, jujur aja pertama kali saya pernah apply beasiswa di Universitas Islam Madinah, tapi saya Hmm. dapat info kalau Universitas Islam Madinah itu minimal kita harus nunggu 2 tahun gitu baru keterima beasiswanya, baru ter-ACC. Oh, oh. Jadi saya mikir kan, ini 2 tahun lama juga gitu, ngapain pula saya buang-buang waktu. Jadi saya langsung cari info, kebetulan juga ayah saya dulu alumni di sini tahun 1980 gitu. Oh, Jadi iya, iya. itu kan karena ayah saya juga di sini, saya minta ayah saya kalau di kampus ini oke gak gitu. Kan bahasa Arabnya juga oke di sini. Jadi saya milih di India karena biar gak buang-buang waktu untuk nunggu 2 tahun di Madinah, saya langsung berangkat ke India. Udah gitu kalau di Universitas Islam Madinah untuk jurusan dakwah itu minimal mungkin 5 tahun ya. Sama untuk jurusan syariah mungkin itu minimal 4 tahun, dan itu hmm, tidak termasuk untuk dalam pondok lugohnya, itu maksudnya pondok bahasa. Jadi di sana sedengar setahu saya sebelum masuk mulai kampus kita 1 tahun dalam pondok gitu bang untuk memperlancar bahasa Arabnya. Cuman di sini enggak gitu. Udah gitu di sini Oh, kan hmm, silabusnya 5 tahun gitu. Tapi sebelum kita mulai ajaran kita bisa ujian gitu, ujian untuk lompat di kelas gitu bang, bisa lompat di semester. Jadi saya pilih India juga karena biar di sini S1-nya cepat gitu. Saya cuma ngambil 2,5 tahun di sini karena sebelum itu saya ujian kan saya bisa lompat di 2,5 tahun. oh. Jadi kalau misalnya nilainya tinggi, itu langsung lompat kelasnya itu ya, Bang? Iya bang, jadi nanti kita langsung dites langsung sama dosennya secara lisan, bukan ujian sih, langsung secara lisan. Ya, katakanlah tuh Arabi ya. Oh ya, Bang. Kalau ngomongin kampus, Bang, di kampus Abang tuh banyak mahasiswa internasionalnya nggak? Lumayan tuh sekarang sih, lumayan sih bang. Hmm,
Main dari Dibilang lumayan negara mana aja juga, tuh bang? cuman tapi lebih sedikit daripada sebelum dulu. Ya bang, Lu dari negara mana aja tuh bang? maaf bang, coba Dari negara mana aja tuh bang? sekarang sekarang pertama ada dari Indonesia, baru Thailand, Filipina, sama Afghanistan ada. Hmm. Abang, oh, by the way udah berapa tahun di India bang? Ini saya sudah jalan 2 tahun sih, 2 tahun, 2 tahun. Udah jalan 2 tahun. Oh, kan abang udah 2 tahun nih di India. Apa sih tantangan abang selama di India? Kok ketawa? Tantangan terberat. Oke, tantangan terberat selama di India, kalau jujur-jujuran selama 2 tahun ini, yang pertama summernya, waduh, nggak nahan. Summer di India serem banget, panasnya, naudzubillah. Hmm, ya betul tuh Satu bang, panas lagi, banget. taxnya, pajaknya serem banget, tinggi banget pajaknya. Oke oke. Jadi cuacanya panas sama pajak sini ya. Iya bang, yang lainnya sih biasa-biasa aja. Berarti paling tantangan panasnya nih ya bang, adaptasi sama. Kalau makanan gimana bang, makanan? Oh, kalau saya orangnya sih masuk semua. Oh, oke oke. Oh ya bang, ngomongin abang ke kampus abang nih, apakah memungkinkan untuk masyarakat Indonesia yang masuk kampus ke Darul Ulum, Nadatul Ulama untuk mendaftar Mungkin juga? banget sih bang, mungkin bang, karena apalagi untuk daftar di kampus ini sangat mudah untuk internasional sih bang, nggak perlu banyak tantangan, nggak perlu ribet begitu, tapi harus self finance sih. Dan untuk biaya di sini sangat murah. Untuk biaya kampus saya per per semesternya mungkin cuma sekitar 2.500 gitu, 2.500 rupiah. Per semester. Oh, oke oke oke. Itu daftarnya payah nggak bang? Kayak gitu. Kalau daftar di kampus saya sih gampang sih bang, gampang aja masuk ya. Bang, abang kan udah ketemu Muslim juga banyak di sana ya, Ya, mahasiswa Muslim di sana. Itu pasti abang kayak pernah mengenalkan Islam, Islam Indonesia itu kayak mana ke teman-teman. Itu gimana bang? Bagaimana abang mengenalkan Islam Indonesia kepada teman-teman abang di sana? jadi terkadang mereka juga penasaran gitu sama Islam di Indonesia, apalagi kan mereka juga ngomong gini, Indonesia kan penduduk Islam terbanyak di dunia untuk sekarang kan. Jadi kadang-kadang mereka nanya, jadi di Indonesia itu gimana? Hukum di Indonesia itu menggunakan hukum Islam apa tidak begitu. Dan kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i kah, Hanafi kah, atau Maliki gitu. Jadi kadang Hmm. mereka suka bertanya-tanya. Jadi kadang saya hanya bisa memberitahu sedikit tentang Islam di Indonesia. Seperti kita menggunakan mazhab Syafi'i di Indonesia, sedangkan di India kan mereka menggunakan mazhab Hanafi mayoritasnya. Hmm. Oke oke. Saya pernah juga bang kenalkan Islam di Indonesia. Apa ya? Culture kita Islam, tapi Ya, budaya kita tuh kan kalau mau respect sama guru itu kan kita salam kayak gini nih. ya, ya. Orang-orang Islam di sini, kawan saya akan sekambarnya orang Islam. Kok kalian salam menunduk kepada guru? Ya ini cara Hmm. kami respect ke guru. Enggak, kalau cara respect ke guru tuh jangan gitu. Jangan kan, jangan tundukkan kepalamu ke guru-guru itu yang harus tahu patuhi itu tunduk cuma Allah gitu. Ya kayak mana lagi inilah budaya kami gitu gue bilang. Jadi sampai orang tuh juga heran sih dengan Islam di Indonesia kok salam gitu sama. Dia soalnya Ya, suatu ya. hal yang nggak normal bagi mereka salam kayak gituan. Iya bang, apalagi biasanya kalau kita salam ke guru itu biasanya culture untuk daerah kayak Southeast Asia kayak kita, Malaysia, Indonesia, Hmm. Thailand juga begitu. Cuman kalau di India ini Iya. mereka mereka nggak begitu. Jadi saya juga pernah dulu sama guru saya kan, saya salam gitu juga. Saya langsung saya langsung dimarahi gitu. Kenapa kayak gini? Saya bukan Tuhan katanya. Iya betul betul betul. Saya juga ngalami.
salam kan, well, why I'm not God, I'm not. Iya, yang mau nyembah bapak siapa kan, yang mau nyembah siapa gitu. Ya, jadi mereka nggak boleh ngasih respect, boleh, cuman nggak sampai berlebihan gitu, katanya nggak boleh, mereka nggak suka gitu. Nah, betul betul. Tapi abang, dalam pandangan abang nih, apa sih yang khas dari Islam Nusantara yang bisa dibandingkan tempat kampus abang nih bang, di tempat wilayah abang? Jadi kita sebagai Islam di Indonesia nih ya, kayak Islam kita itu pertama kita itu lebih toleransi kepada orang lain gitu dibandingkan Islam di India nih, apalagi di kampus saya. Nah gitu Islam kita ini lebih, karena Islam di Indonesia rata-rata kan dibawa melalui adat gitu, melalui culture juga. Jadi banyak Islam, banyak tentang adat-adat kita yang digabungkan dengan Islam gitu. Tapi tidak dengan India. Kalau di India ini rata-rata kalau Islam ya betul Islam, mereka mengikuti Islam Ya. betul-betul seperti apa yang dikatakan hadis dan Quran gitu. Mereka tidak mencampur adukan dengan adat mereka gitu. Hmm, itu yang buat beda. Tapi kalau di Gujarat nih ya bang, Ya, kalau di Gujarat tempat saya nih, saya kan dari Gujarat nih. Kalau ke masjid itu biasanya orang tuh nanya pecimu mana gitu. Saya kan biasanya nggak pakai peci kalau sholat. Peci mana? Emang penting ya gitu. Malah disediakan topi. Nah, diambil dikasih sama bapak-bapak ini pakai topi. Dia bilangnya topi untuk peci. Nah, oke, pakai peci sholat. Karena di Gujarat ini biasanya harus pakai peci di mumus. Itu ya, bedanya kalau di Indonesia. Kalau Indonesia kan ah, nggak wajib. ya. Oke, ini boleh saya jelaskan kenapa di India nih kenapa pakai peci orang tuh. Jadi ini guru saya nih yang ngomong ya. Jadi kata guru saya, kenapa di India ini rata-rata orang Islam pakai peci. Jadi itu katanya sebagai tanda kalau kita itu Islam, karena apalagi mereka bukan mayoritas kan di sini, jadi kita nggak tahu apakah dia ini Islam atau Hindu. Jadi kata guru Hmm. saya, kita sebagai Muslim, syahadat itu tidak hanya dengan mulut, syahadat itu artinya Hmm. bukti gitu bang. Jadi Oh. tidak hanya dengan hati, tapi kita juga membutuhkan bukti yang jelas, yang zohir, yang bisa dilihat secara pandangan mata. Jadi mereka membuat, jadi peci di sini udah salah satu sebagai simbol kalau mereka itu Islam gitu. Itu kata guru Oh. saya. Baru baru tahu saya gitu. Karena mereka bangga gitu ya kalau ini peci loh, kami seorang Muslim Nah, gitu. Menunjukkan identitas mereka. karena kalau mereka nggak pakai peci kan bisa jadi mereka nggak tahu ini Hindu apa Islam nih. Oh, keren keren keren, menarik banget. Hmm, ini ngomongin kampus abang lagi nih bang. Ini kan namanya Darul Ulum Nadatul Ulama. Ini ada hubungannya nggak sama Nadatul Ulama di Indonesia bang? Oh nggak ada bang, sama sekali nggak ada bang. Sama sekali nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada bang. Oh. Nah, soalnya namanya kayak kayak saya pernah dengar pondok pesantren Darul Ulum di Indonesia Datu ada juga ormas Nadatul Ulama. Jadi saya kira kayak masih ada hubungannya sama Nadatul Ulama gitu. Nggak bang, nggak ada. Ini murni tidak ada campur aduk dengan Indonesia. Oh, oke oke oke. Bang, abang di sana, abang aktif nggak dalam kegiatan dakwah, pengajian dan diskusi keislaman di kampus? Oke, jadi kampus saya ini bang, mereka juga ada program gitu, namanya program dakwah tablik gitu. Jadi ada yang sebulan, ada yang satu Hmm. hari, ada yang beberapa minggu gitu. Tapi khusus saat dalam season belajar gitu kayak sekarang kan, nggak libur gini. Jadi Hmm. tiap seminggu sekali hari Kamis itu ada program bagi yang mau aja gitu bang, untuk keluar untuk ikut dakwah gitu, satu hari satu malam gitu. Jadi kita keluarnya hari Kamis siang hari, pulangnya Jumat setelah sholat Jumat gitu. Tapi Oh. untuk ketika liburan panjang ini, misalnya kami kan libur ketika bulan Ramadan aja. Jadi ketika kami Hmm. libur bulan Ramadan itu mungkin sekitar 2 bulan. Jadi biasanya kami ditawarin gitu. Biasanya kalau kami nggak pulang ke negara kita, nggak pulang ke negara masing-masing, biasanya kami ditawarin untuk keluar ikut dakwah selama full Ramadan gitu.
atau mungkin sebelum Ramadan sampai sebelum Idul Fitri gitu. Jadi saya juga pernah ikut sekali 2 kali gitu. Jadi ya ikut juga ya, apalagi basic abang dulu pondok pesantren juga ya. Ya, Hmm. Tapi bahasa Arab payah nggak bang? Bahasa Arab tuh payah nggak? bahasa Arab nggak gitu apa ya? Gimana ya? Payah-payah sedikit lah, sedikit aja. Cuman enak deh. Karena bahasa Arab Oh itu iya, bahasa Arab kalau tuh. kita tahu, paham, rasanya enak aja gitu. Ada Hmm. kelezatannya tersendiri. Oke. Oh iya bang, ngomongin di kampus juga nih, bahasa pengantarnya bahasa Inggris apa bahasa Arab? Jadi bahasa pengantar di kampus kami bang ada 2, satu bahasa Urdu, satu bahasa Arab. Jadi kalau yang bagi fakultas bahasa Arab dia ikut bahasa Arab gitu. Cuman kalau fakultas yang lain pakai bahasa Urdu semua. Kebetulan saya di fakultas bahasa Arab, jadi saya bahasa pengantarnya bahasa Arab. Oke oke, menarik. Bang. Ah ini aku mau tanya nih bang, Eh, apa sih harapan Bang Zia ke depannya setelah selesai dari kampus? Kampus ini, bueno, untuk sekarang, untuk sekarang aku cuman mau untuk menuntut ilmu aja sih sampai dapat gelar PhD dulu. Wah, ini pengen apa nih? Mau ngabdi ke pondok lagi siap PSD bang? Untuk belum tahu sih bang. Mungkin mungkin ada kemungkinan untuk ngajar juga sih. Untuk mau ada niat mau ngajar juga. Oke. Ah ini bang, ini kita kayaknya udah mau di ujung waktu juga nih bang. Eh, apa pesan-pesan Bang Zia untuk teman-teman yang ingin belajar ke India? Pesan untuk teman-teman yang mau belajar ke India, jangan termakan stereotip India di Indonesia. India nggak buruk. India tuh enak sih. Kadang image India di Indonesia kadang jelek banget gitu. Tapi kadang saya juga udah buktikan ke teman-teman saya kalau India nggak sejelek itu kok. Indianya bagus gitu. Jadi ya itu saran saya, ayo ke India belajar belajar belajar. Iya betul tuh kawan-kawan pendengar podcast ini. Yang kita lihat di sosial media dengan yang aslinya itu beda. Mungkin sosial media menampakkan cuma yang buruknya aja. Tapi kalau di sini kami yang sudah merasakan, yang udah kuliah di sini, udah tinggal di sini, kami tahu oh India nggak gini aja ya. India nggak gini aja ya. Gila. Ada tempat yang bagusnya, tempat bersejarah. Katanya Islamophobia. Buktinya di sini Darul Ulum, Nadatul Ulama berdirinya Universitas Islam di India. Jadi ya stereotip-stereotip yang buruk itu dihilangkan lah. Itu mungkin cuma segelintir video-video yang ada di sosial media. Padahal aslinya itu nggak itu aja. Itu nggak bisa jadi representing negara India gitu. Itu Ya sih benar dari banget. saya. Ini Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir. 2 kata untuk India. 2 kata untuk India, Mm-mm. turunin pajak. Turunin pajaknya terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi bang, terlalu terasa teks GST-nya ini. Hmm. Baik, tapi kalau dibandingkan Indonesia, tinggi yang mana, Bang? Wah, kayaknya India lebih besar sih bang. Hmm. Oke, oke. Jadi, ya, 2 kata untuk dia turunkan pajak. Oke, terima kasih Bang udah jadi narasumber kami di acara podcast ini. Terima kasih untuk para pendengar yang udah klik di episode kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih, Bang.